besar. Kami mau bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku
kasih setiamu dalam hidup kami. Kami masih ada sampai hari ini karena kemurahan-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Ajar kami bersyukur, ajar kami berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau layak menerima setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan kuasa-Mu. Kami boleh merasakan kuasa yang dahsyat itu mengalir dalam hidup kami. Engkau yang memimpin ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biar kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Kami memulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, namun kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Allah kita adalah Allah yang heran dan besar. Kuasanya tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah kita heran dan besar. Haleluya. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah
Puji Tuhan. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apapun pergumulan yang engkau alami hari-hari ini, percayalah bahwa ada kehadiran Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang membentengi kita. Dia adalah tempat pengungsian kita waktu kita sedang susah, waktu kita sedang berduka, waktu kita sedang mengalami kesulitan. Percayalah bahwa ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Lawanlah segala sesuatu yang terjadi dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu
panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami ada karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kami. Di tengah-tengah kami menghadapi tantangan, di tengah-tengah kami menghadapi persoalan, Engkau selalu hadir, Engkau selalu datang memberikan kami kekuatan. Pagi hari ini Tuhan, berfirman-Lah bagi kami, urapi hamba-Mu, dan biarlah firman Allah ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Allah di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah bersama-sama. Walaupun kita lewat Zoom maupun Facebook, kita percaya hadirat Allah hadir di tempat ini, dan hadirat Allah hadir di rumah kita masing-masing. Nah saudara-saudara, mari kita akan dengarkan firman Allah. Kita buka hati kita, sama seperti ketika kita beribadah di gereja, di tempat ibadah. Mari kita gunakan kesempatan seperti kita beribadah baik di rumah maupun di tempat ini. Kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-34, Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, firman Allah berkata demikian. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Allah pada pagi hari ini akan berbicara tentang kenapa kita mengalami penderitaan. Saudara-saudara, semua orang yang ada di dalam dunia ini berbagai masalah yang dia alami. Dan kita perhatikan, Daud pun ketika dia menjadi seorang pemimpin, ketika dia menjadi seorang raja, dia pun banyak mengalami penderitaan, persoalan di dalam kehidupannya. Nah, di dalam pasal 34 ayat yang pertama dikatakan dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Daud adalah seorang pemimpin, dia seorang gagah berani. Bahkan Goliat yang besar, firman Allah katakan dia mampu mengalahkannya. Dia berani datang kepada orang Filistin dan berkata kepada Goliat bahwa dia datang dalam nama Tuhan. Tetapi saudara-saudara, di pasal yang ke-34, di sini di ayat yang pertama, Daud pun sebagai manusia dia mengalami ketakutan. Ketika dia akan berjumpa dengan Abimelek, Raja Abimelek, dia pura-pura tidak waras karena saking takutnya dia kepada Abimelek. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Daud mengalami banyak tekanan, mengalami banyak penderitaan. Makanya di ayat yang ke-7 dikatakan, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Saudara, hari-hari ini kita mungkin mengalami suatu keadaan yang sulit, satu kenyataan hidup. Mungkin saudara berkata, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa harus begini? Kenapa orang yang mungkin saudara kasihi sudah mendahului? Mungkin kenapa kehidupan seperti ini? Seakan-akan kita bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan
dalam apa yang kita alami. Tetapi saudara-saudara, firman Allah datang kepada kita pagi hari ini. Ada maksud dan rencana Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Yang pertama, saudara-saudara, manfaat daripada ketika kita mengalami kesesakan, kita mengalami persoalan, kita mengalami tekanan dalam hidup. Yaitu yang pertama, coba kita perhatikan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, yaitu untuk memurnikan iman kita. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, firman Allah katakan begini: bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin keadaan kita berduka cita, keadaan kita sulit, sukar hari-hari ini. Tetapi firman Allah katakan, bergembiralah, bersukacitalah, karena ada maksud rencana Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Yaitu saudara-saudara, supaya iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Iman kita kepada Tuhan harus bertumbuh semakin hari, semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sarana yang dipakai untuk supaya iman kita bertumbuh adalah kita masuk dalam penderitaan, dalam tekanan, dalam persoalan. Kalau kita dalam tekanan, percayalah Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberikan kita penghiburan yang berasal daripada Tuhan. Makanya dikatakan, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Saudara-saudara, ada banyak sekali hal yang kita alami. Ada duka cita, mungkin kita mengalami satu kesedihan, tetapi percayalah, semua ada di dalam kontrol Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini mungkin kita mendengar berita-berita yang sangat menyedihkan. Saudara kita, teman kita, sahabat kita, Tuhan sudah panggil mendahului kita. Tetapi saudara-saudara, ini memberikan pelajaran kepada kita untuk kita lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian kita melihat yang kedua, apa manfaat kita ketika kita mengalami satu tekanan. Di Mazmur pasal 119, Mazmur 119 ayat yang ke-67, Mazmur 119 ayat yang ke-67 dikatakan begini: sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita dalam tekanan, supaya apa? Kita belajar ketetapan Tuhan. Kita belajar tentang firman-Nya Tuhan. Makanya Mazmur dikatakan ayat yang ke-67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan itu tetap baik. Makanya firman Allah pada pagi hari ini, ketika kita dalam tekanan, supaya kita belajar akan firman Tuhan, supaya kita belajar akan rencana Tuhan,
kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Allah mengajarkan kita untuk supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, untuk kita tetap berharap, menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Kadang kalau saudara-saudara, rencana kita berbeda dengan rencana Tuhan. Kadang kalau saudara, rancangan kita berbeda dengan rancangan Tuhan. Mungkin ada rencana-rencana kita dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Kita sudah setting begitu rupa, tetapi ternyata rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita manusia. Mari saudara-saudara, untuk kita kuat, mari kita hadapi dengan iman, kita hadapi dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat peristiwa tentang Ayub. Dia mengalami satu keadaan yang sulit. Apa yang dia miliki habis, anak-anaknya semua dipanggil oleh Tuhan. Dia mengalami satu sakit penyakit. Tetapi saudara-saudara, Ayub pernah berkata, dia katakan, sekarang mataku memandang kepada Engkau. Saudara-saudara, pengalaman-pengalaman di dalam hidup kita membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin kita mengalami kuasa daripada firman Tuhan itu. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah, Tuhan tidak akan tinggalkan kita, dan kita akan alami kuasa Tuhan, kuasa firman itu terjadi di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian yang ketiga, ketika kita mengalami tekanan, persoalan, penderitaan, apa maksud Tuhan semuanya itu? Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, Paulus pernah mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus, dia ingin supaya dia mengalami keadaan yang sehat, kuat. Tetapi saudara-saudara, ada duri di dalam dagingnya yang agar supaya dia bisa menjaga hatinya. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, firman Allah katakan begini, 2 Korintus 12 ayat yang ke-7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudara, ada tekanan, ada persoalan datang dalam hidup kita. Yang ketiga adalah supaya kita belajar menjaga hati kita. Sama seperti Rasul Paulus, dia sudah mengalami penyataan-penyataan yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang ada di dalam tubuhnya, sehingga dia katakan kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh angkat ini duri. Tetapi apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudara, ketika kita ada dalam tekanan, memberikan pelajaran kepada kita bahwa hidup kita ini hanya oleh kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, tetapi kasih karunia Tuhan. Makanya saudara, pagi hari ini kalau saudara masih ada, masih bisa bernafas, masih bisa melayani Tuhan, masih bisa bekerja, semua kasih karunia Tuhan. Makanya kasih karunia Tuhan ini kita hargai. Kita lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau supaya pagi hari ini kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Rasul Paulus, dia mengalami tekanan supaya kehidupannya dia menyadari bahwa hidupnya ini hanya oleh kasih karunia Tuhan. Nah, kita akan melihat saudara-saudara,
Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus memegang janji Tuhan supaya kita ini menang dari tekanan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita menang dari tekanan? Yang pertama, saudara-saudara, percayalah bahwa kita tidak pernah sendirian. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Firman Allah katakan begini. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan keluarga jemaat Tuhan GPDI Betania, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Dia selalu hadir, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percayalah saudara tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, bahkan ada saudara-saudara seiman yang selalu mendorong, yang selalu menguatkan, yang selalu memberikan kita support, yang selalu mendukung kita. Saudara tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Dan kedua, saudara-saudara, supaya kita, Tuhan izinkan supaya kita lepas dari tekanan, supaya kita menang dari tekanan. Yang pertama, Tuhan ada bersama dengan kita. Kita tidak sendiri. Yang kedua, Tuhan akan menyediakan jalan keluar di dalam kehidupan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Ketika kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini percayalah ada jalan Tuhan yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada penghiburan yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan izinkan kita mengalami penderitaan melampaui batas kekuatan kita. Kemudian dikatakan selalu ada jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Asalkan saudara-saudara kita tetap berpegang, berpaut kepada Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari dalam kehidupan kita ini, mari kita mau setia di dalam Tuhan. Kemudian yang berikut, bagaimana kita supaya menang dari penderitaan, dari tekanan. Kita percayalah bahwa lewat tekanan kita ini, kita akan menghasilkan buah yang manis. Kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua, Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat dikatakan bahwa ketika kita mengalami tekanan, kita akan keluar menjadi pemenang. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 di mana dikatakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi saudara-saudara, manfaat dari tekanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, supaya kita memperoleh buah. Supaya apa? Kita bisa menjadi berkat. Orang lain bisa menikmati buah yang kita berikan. Orang lain bisa menikmati Yesus di dalam kehidupan kita. Makanya saudara-saudara, lewati segala tantangan persoalan ini bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya ada rencana Tuhan di balik semua yang kita alami.
Saya baru juga mendoakan suami istri, tetapi saudara-saudara akhirnya mereka juga dipanggil oleh Tuhan. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita semakin setia di dalam Tuhan, dan kita percaya segala sesuatu ada dalam kontrol dan rencana Tuhan. Mereka yang sudah mendahului kita sudah bebas dari segala penderitaan, dari segala kesesakan di dalam dunia ini. Kita yang di dalam dunia ini yang terus berjuang dalam iman kita kepada Tuhan, berjuang dalam hidup, berjuang untuk supaya kita pada akhirnya kita didapati menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, seperti Raja Daud, dia juga mengalami tekanan, mengalami penderitaan. Saudara hari ini juga mengalami tekanan, persoalan, duka cita. Percayalah, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Ada rencana Tuhan yang kita tidak mengerti dan kita tidak tahu ke depannya kita seperti apa. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kita tidak sendiri. Dan Tuhan akan menyediakan jalan keluar di dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kita akan menyembah kepada Tuhan. Sebelum itu kita naikkan satu pujian dan kita akan masuk di dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa menyembah Tuhan. Percayalah, saudara tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mati. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudara, firman Allah itu adalah kekuatan di dalam hidup kita. Saudara mengalami penderitaan, mungkin saudara mengalami kesesakan hari-hari ini. Mungkin kita mengalami tekanan dalam hidup. Mungkin kita mengalami satu kedukaan, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan adalah kekuatan di dalam hidup kita. Tuhan punya rencana di dalam hidup kita. Mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan percayalah bahwa kita tidak ditinggalkan seorang diri. Kita tidak ditinggalkan. Tuhan hadir. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu
segenap hati saudara menyembah Tuhan. Mari kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik di dalam hidup kita. Dia sangat baik. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Saudara, kita tidak sendiri. Ada Yesus, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Hati ibu kepala. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Walaupun ada banyak pergumulan, tantangan yang sedang kami alami hari-hari ini, namun kami percaya Tuhan, hanya Engkau tempat kami berlari ya Tuhan. Kami berlari kepada Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih boleh belajar ketetapan-ketetapan firman-Mu di tengah-tengah tantangan persoalan yang sedang kami alami hari-hari ini. Waktu kami tertindas, waktu ada tantangan persoalan yang kami alami, kami berseru kepadamu dan Tuhan memperhatikan setiap seruan doa kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah datang bagi kami pagi hari ini. Biarlah kami menang menghadapi tantangan persoalan dalam hidup ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, mari Kau kuatkan setiap kami yang sedang mengalami kelemahan hari-hari ini, yang sedang mengalami kedukaan Tuhan. Engkaulah penghibur kami, Engkaulah penolong, Engkaulah kekuatan, yang mengalami kekurangan, yang punya masalah dalam pekerjaan. Kami percaya Tuhan adalah penolong dan perisai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami pagi hari ini. Pakai lebih heran, pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah yang diberkati pada saat pagi hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita ada di akhir ibadah kita pada hari ini. Sebagai pengumuman, hari Senin sampai hari Sabtu kita ada doa pagi melalui aplikasi Facebook. Kemudian kita doa pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari Selasa ada doa malam di grup GPDI Betania pukul 19.00 atau jam 7 malam. Kemudian hari Jumat ada doa puasa pukul 15.30. Dan hari Sabtu ada ibadah anak pukul 4 sore dan melalui Zoom, dan ibadah remaja jam 6. Dan ibadah raya kita untuk minggu depan akan menunggu pengumuman selanjutnya, apakah akan dibuka tempat ibadah ini atau masih tetap di rumah masing-masing. Kita akan menunggu informasi selanjutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kami atas nama Gembala, keluarga dan seluruh jemaat GPDI Betania mengucapkan selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun di minggu pada tanggal beberapa hari yang lalu. Ada Pak Andi yang berulang tahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, diberkati Tuhan dalam keluarga dan pekerjaan. Puji Tuhan. Kemudian ada Ibu Andreas yang pada hari ini berulang tahun.
Kami ucapkan selamat ulang tahun dan diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, kekuatan. Ya, puji Tuhan, umur panjang menjadi bagian buat Ibu Andreas. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita terus berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Hari-hari ini ada Bapak Ibu itu yang sakit, kita berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Kemudian Ibu Christine yang dalam masa pemulihan setelah mengalami COVID, kita terus berdoa. Kita percaya ada mujizat dan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, Ferdi sudah ditolong oleh Tuhan. Kemudian kita terus berdoa buat Pak Rahmat dalam masa pemulihan, dalam mengikuti terapi, Tuhan tolong. Kemudian ada Pak Sutikno, kita terus berdoa. Puji Tuhan, kita percaya, kita saling mendukung di dalam doa. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu untuk kalau keluar rumah tetap gunakan masker, kita tetap berdoa dan berjaga-jaga, percaya bahwa perlindungan Tuhan ada senantiasa menyertai kita. Kita juga berdoa buat keluarga Ibu Rosa Lina Purba yang beberapa hari yang lalu kakaknya telah dipanggil pulang ke surga. Kita berdoa supaya keluarga ini, keluarga besarnya dikuatkan oleh Tuhan ya. Kita topang terus dalam doa. Kita percaya bahwa kekuatan penghiburan menjadi bagian bagi keluarga ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini yang menjadi pengumuman pada hari ini. Nanti Bapak Gembala akan berdoa buat yang berulang tahun ya. Puji Tuhan. Berdoa juga buat Pak Yonatan, orang tua dari adik Claudia, anak remaja Betania yang papanya saat ini sedang dirawat di rumah sakit, supaya Tuhan tolong. Kita minta belas kasihan Tuhan ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kepada jemaat Tuhan yang hari-hari ini, mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita semakin lebih berserah kepada Tuhan. Mari tingkatkan iman, tingkatkan imun. Saudara, ada persoalan, ada tantangan, ada masalah. Mari kita tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kami atas nama Gembala dan jemaat turut berduka cita dengan dipanggil pulangnya kakak dari Bu Rosa. Biarlah keluarga ini Tuhan hiburkan, dan juga segala pergumulan mereka, supaya Tuhan buka jalan dan segala sesuatu Tuhan berikan kelancaran. Kita berdoa terus hari-hari ini, kita sepakat supaya mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi bagi kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi Jawa Timur, bagi kota Sidoarjo, Surabaya, bahkan Indonesia. Tuhan pulihkan. Puji Tuhan, mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Sekalipun kami dibatasi oleh jarak dan waktu, tapi kami percaya Engkau hadir di tempat ini, Engkau juga hadir di setiap rumah jemaat Tuhan, Engkau memberkati mereka. Hamba berdoa, turunlah berkat Tuhan bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk Pak Yonatan, Tuhan jamah dia, kuasa Allah dinyatakan. Biarlah Pak Yonatan disembuhkan, dipulihkan. Kami berdoa untuk Ibu Christine. Kami sudah mendengar Ibu Christine sudah semakin dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan Ferdi sudah sembuh. Kami percaya Tuhan akan kerjakan lebih dahsyat lagi bagi keluarga ini. Kami berdoa untuk Pak Rahmat, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah kehidupannya. Biarlah kehidupannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga Bapak Ibu Rahmat, Bapak Ibu Sutikno. Kami berdoa untuk Pak Sutikno, Tuhan jamah. Kami berdoa juga untuk Bapak Ibu Wito, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan yang berulang tahun Pak Ardi. Tuhan berkati dengan kesehatan, umur panjang, sehat selalu. Kami berdoa Tuhan memberkati Pak Ardi. Kami berdoa pada hari ini Ibu Andreas berulang tahun. Kami percaya pertolongan, kesehatan, kekuatan menjadi milik daripada Ibu Andreas. Ibu Andreas semakin hari semakin setia di dalam Tuhan, semakin hari semakin berpegang kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga Bapak Ibu Yusak,
khususnya Ibu Rosa. Tuhan memberkati Ibu Rosa, Tuhan jamah, Tuhan berikan dia penghiburan, Tuhan kuatkan keluarga besar Purba supaya mereka boleh dihiburkan, mereka boleh dikuatkan. Kami percaya ada rencana maksud Tuhan dalam keluarga ini yang tidak kami mengerti, tapi kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan keluarga ini. Engkau sumber penghiburan, menghiburkan keluarga ini, menghiburkan Ibu Rosa, menghiburkan Papa Pande beserta keluarganya dan mamanya mereka. Tuhan, hiburkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Indonesia. Kami memberkati Indonesia Tuhan. Pulihkan Indonesia. Pulihkan Jawa Timur. Pulihkan kota Sidoarjo, Surabaya. Lingkungan di mana kami tinggal. Kami masih mendengar ya Tuhan. Oh Tuhan, situasi kondisi hari-hari ini begitu sangat membuat kami menjadi bimbang. Tapi kami percaya Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pertolongan. Firman-Mu sudah berkata bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat-jemaat Tuhan, kami bersyukur mereka ada di dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan, Tuhan nyatakan bagi jemaat Tuhan. Hindarkan jemaat Tuhan dari mara bahaya, malapetaka, niat orang jahat, sakit, penyakit, virus, bakteri. Kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya seluruh jemaat Tuhan yang beribadah baik baik kami maupun yang beribadah di rumah, sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Katakan amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Katakan amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima kesembuhan dengan iman, terima mujizat dengan iman, terima jawaban doa dengan iman, terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ini dibalikin. Iya. Saya balik.